Blora itu yang masih fanatik adalah Kanjus Sholawat Blora. Nah, apa hubungannya Blora Kanjus Sholawat dengan Jamaah ST? Nah, ini kita gabungkan. Sebenarnya Jamaah Sabilul Taubahnya Gus Ikdam Blitar sana itu campuran. Banyak yang taklidan itu, nggak ngerti apa-apa. Loh, emang salahnya di mana? Yang penting Rasulullah menyuruh kita itu untuk ngaji. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kok dibilang campuran, dibilang tidak ngerti apa-apa, jamaahnya Gus Ikdam? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti, berarti harus belajar. Bener nggak? Nah, diantaranya belajar kepada Gus Ikdam. Begitu Pak Kiai. Pokoknya apik ngelu ngaji itu saja. Jadi campuran antara muhibbin dan non muhibbin yang netral sebenarnya, tapi tergantung kiainya. Saling tarik menarik kuat yang mana? Loh, emang salah muhibbin dan non muhibbin ikut ngaji ke Gus Ikdam? Emang salah? Nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah. Mereka itu cinta dengan ilmu. Ya, mumpung di situ di Blora ada yang tersohor yang namanya Gus Ikdam, mereka yang pertama mereka ingin tahu dengan Gus Ikdam. Yang kedua mereka ingin mendengarkan ceramah Gus Ikdam. Begitu. Kok disalahno? Karena Gus Ikdam sendiri itu menghamba kepada Pekalongan sana, itu jelas. Yang katanya Gus Ikdam itu jelas menghamba ke Pekalongan sana. Yang dimaksud Pekalongan di sini mungkin Habib Lutfi ya, karena Nur Ikhya ini benci banget kepada Habib Lutfi. Kan tadi menyatakan di bawah itu ada Kanjus Sholawat Blora, dan saya juga sudah berteman di channel ini dengan channelnya Kanjus Sholawat Blora. Silakan simak videonya juga ya. Jadi Nur Ikhya ini nuduh kepada Gus Ikdam itu bahwa Gus Ikdam menghamba. Itu seolah melintir loh. Melintir, menuduh Gus Ikdam itu seolah penghambaannya itu kepada Habib Lutfi. Padahal bukan menghamba. Menghamba itu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Loh, dipelintir seperti itu. Ini nggak jelas. Gus Ikdam itu berteman, berkawan dekat dengan Habib Bidin, menantunya LBY juga. Apa bedanya kan? Ya nggak apa-apa, berteman dekat nggak apa-apa. Kan muslim alal muslim itu ikhwatun, gitu kan? Muslim dan muslim lain itu adalah saudara. Muslim dengan muslim yang itu saudara. Bersahabat itu kok dipermasalahkan? Maunya sama kamu ya Gus Ikdam ya. Kenapa ma? Ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu berarti rela juga dengan apa yang dilakukan oleh sesuatu itu, yang timbul dari sesuatu atau dari seorang itu. Maksudnya? Itu. Ya pernah. Dan saya simak juga pengajian-pengajian yang ada di Sabilul Taubah Blitar sana. Ya tetap menggunakan Simtuduror karena memang didukung. Ya nggak apa-apa, Simtuduror itu bagus loh. Mbah Hamid Pasuruan aja baca Simtuduror, guru sekumpul aja baca Simtuduror, ulama-ulama sepuh yang dulu itu baca Simtuduror. Kok dipermasalahkan? Didekengi ya. Dekengannya pusat itu ya pusat presiden sana. Dekengan pusat itu pokoknya gelem menghamba sama Habaib Ba'alawi. Jaya lah. Saya seandainya mau menghamba ya, saya cium Ya kakinya Allah. Habib Lutfi bin Yahya, saya cium kakinya Habib Syafina. Oh, saya langsung terkenal. Langsung di-endorse ya, di-branding. Nggak mungkin, jangan, nggak usah cium tangan Abah Lutfi, mending nggak usah cium tangan Habib Syekh, nggak usah. Nggak usah ngotori tangannya Habib Lutfi, ngotori tangannya Habib Syekh, nggak usah. Susah loh nyucinya itu.
Ya, harus pakai kembang 7 rupa untuk nyucinya karena sudah bersentuhan dengan Anda. Mending nggak usah. Tangan suci mau disentuh sama tangan yang males saya nyebutinnya, takut dibilang menghina lagi saya. Katanya kalau saya mencium atau menghamba kepada Habib Lutfi, menghamba kepada Habib Syekh, saya akan terkenal. Nah, sudah ketahuan kan dari sini, ternyata dia itu pengen terkenal juga seperti Gus Ikdam, pengen terkenal juga seperti Habib Lutfi, seperti Habib Syekh. Ketika majelisan Gus Ikdam, itu puluhan ribu yang hadir di majelisnya. Ketika majelisan di Habib Syekh, dimanapun selalu berdatangan ribuan umat menghadiri majelisannya Habib Syekh. Begitupun Habib Lutfi. Loh, kita kan sudah tahu nih sekarang jawabannya. Ternyata dia itu iri, ingin terkenal juga seperti beliau-beliau ini, gitu loh maksudnya. Langsung ngalang-ngalih saya dulu taubah saya. Langsung. Tapi aneh, saya kadang-kadang itu aneh bin ajaib nyeleneh juga ya. Banyak tamu-tamu yang hadir ribuan di sana itu. Sampai direwangi malam. Ya nggak apa-apa, kok dibilang aneh? Mereka itu ingin bertabaruk, ingin mendengarkan nasihat-nasihat Gus Ikdam. Kok dibilang aneh? Aneh nih kiai ini, ya Allah. Gimana pemikirannya? Padahal kiai loh ini, katanya profesor, katanya apalagi KRT, Kanjeng Raden Tumenggung. Tapi kok pemikirannya kayak bocil. Hari ini tadi juga begitu, malam Selasa, hujan-hujanan, banjir-banjir, tetap banyak yang datang dari akademisi juga, dari politisi juga, dari para artis-artis juga. Ini kan bagaimana itu? Kadang-kadang saya itu juga heran ya. Aneh ya, di Indonesia ini memang aneh. Ya memang setiap tempat yang di situ diadakan acara zikir, sholawatan, ada mauidhah hasanah, itu memang nuansanya surga memang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu biman indah. Itulah yang namanya jannah ketemu. Kita sudah tahu kan, katanya datangi politisi, aneh, saya heran katanya, kata Nur Ihya ini. Ketika majelisan hujan-hujanan didatangin artis-artis, didatangin politisi, didatangin akademisi. Kok heran? Kenapa bilang heran? Ada maksud apakah beliau ini? Ya, ketebakan sekarang ternyata beliau ini terus menyerang Gus Ikdam karena ada iri di dalam hatinya. Gus Ikdam majelisannya selalu dihadiri artis, selalu dihadiri orang-orang yang penting. Ada politisi, ada akademisi. Loh, sedangkan pengajiannya Gus Ikdam atau pesantrennya pesantrennya Nur Ihya Salafi didatangin siapa? Jin, dukun, siapa lagi kira-kira? Ternyata kira-kira seperti itulah kira teman-temannya. Ketebak sekarang ternyata dia itu pingin terkenal seperti Gus Ikdam lah gitu kira-kira, karena kan mutmainnah, sakinah, perasaan suasana di sekitar situ. Ya inilah yang membuat mereka tertarik itu. Tapi yang paling maksudnya kuat itu adalah promosinya, brandingnya itu yang paling kuat. Gini aja, kalau kuat promosinya, coba dong Kiai Nur Ihya ini promosinya juga dengan yang bagus dong, dengan branding yang bagus gitu, agar terkenal seperti Gus Ikdam, biar gak menyalahkan orang. Nah, ya, saya malam hari ini otomatis menasihati Dik Ikdam. Sampean itu umurnya baru 30 tahun. Sampean itu umurnya baru 30 tahun, maksudnya ke Gus Ikdam ini? Dik Ikdam, belum saatnya untuk full terjun dalam dunia spiritual. Belum saatnya Gus Ikdam ini terjun ke dalam dunia spiritual. Gimana ya? Bingung saya nanggepinnya. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu pemikiran-pemikiran bocil ini. Asli pemikiran-pemikiran bocil. Pemikiran-pemikiran yang kayak bukan kiai gitu loh.
kayak bukan ustadz gitu. Masih belum matang, ngaji lagi lah. Wih, dibilang Gus Ikdam belum matang, Besti. Segitu banyak jamaah, segitu banyak apa ya, yang hadir tabaruk kepada beliau, dan juga beliau ini pinter baca kitab kuningnya, dibilang masih belum matang. Masih banyak peluang untuk menambah keilmuan intelektual dan spiritual yang lebih mendalam lagi. Katanya ya memang Gus Ikdam harus terus belajar, karena yakin saya juga Gus Ikdam itu selalu belajar lagi untuk meningkatkan keilmuan spiritualnya. Banyak kok kiai-kiai yang beliau datangin, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang pokoknya yang ilmunya mumpuni lah, ya. Selain daripada gurunya yang peloso itu Gus Kausar, dia mendatangi guru-guru yang lain itu, yakin saya mendatanginya karena beliau ingin menambah wawasan keilmuan dalam ilmu spiritualnya. Begitu, sambil berjalan, sambil melaksanakan. Kalau istilah kata mah, sambil menyelam, sambil minum air. Begitu. Dari kiai-kiai pribumi min duryati auliautis wali songo. Wali songo tidak hanya wali songo yang kita kenal, tapi min jumlati generasi ke generasi auliautis ati di tanah Jawi Nuswantoro ini. Karena apa? Umur sampean itu belum saatnya untuk terjun full ke dalam dunia spiritual yang kelas tinggi loh ya. Apalagi kelompok. Wih, hebat Nur Ihya ya, bisa meleveli atau menghukumi Gus Ikdam seperti itu. Menurut saya lebih hebatan Gus Ikdam daripada Nur Ihya ini, menurut saya loh ya. Kenapa saya bisa menghukumi seperti itu? Menurut saya, kenapa dia menghukumi Gus Ikdam, saya juga bisa menghukumi dia. Kulino menasihati orang-orang sepuh, nanti akan kena karma. Wih, katanya karena beliau itu menasihati orang-orang sepuh, nanti kena karma. Ini goblok pemikiran dari mana ini? Ini pemikiran-pemikiran seperti ini tuh iri, emang dengki, gitu loh. Nggak ada pilihan ya. Katanya kena karma karena menasihati orang-orang sepuh. Loh, justru orang sepuh itu menganggap umurnya yang sepuh, kemudian Gus Ikdam, orang sepuh menganggap Gus Ikdam itu masih muda tapi ilmunya sepuh. Makanya mereka itu mau ngaji ke Gus Ikdam. Itu. Ini kiai kok seperti ini pemikirannya, kayak nggak punya ilmu. Akan kena timbal balik jika tidak sesuai apa yang jenengan sampaikan, ucapkan. Ya bukan berarti ini hebat. Atas dasar. Bener, seperti yang Anda ucapkan kepada Kiai Pelosok, Kiai Lirboyo. Engkau mengatakan bahwa pentolan Lirboyo, pentolan Pelosok itu menyesatkan, maka santrina pun akan ikut sesat. Itu loh yang bilang. Jangan lupa di akhir video kau ini, ya. Dari ini tinggi bukan menasihati, mumpung ada yang mau dan mampu menasihati sampean. Dek Ikdam bin Pak Yai Khalid. Gak usah dinasihatin, sudah banyak gurunya. Cukup untuk sampean renungkan, ya. Karena jenengan terkenalnya dulu itu pertama kali gara-gara yang nyeleneh aneh. Ada artis joget-joget meleding-meleding di hadapan kiai-kiai tua sepuh, akhirnya terkenal. Kan gitu kan. Mulai pelintir. Bang, saya kepingin terkenal gampang kok. Saya beli mobil baru, saya bakar di tengah jalan, saya sambil telanjang gitu. Wah, langsung terkenal. Nah, sebelum tahu pertama ini mungkin reaction atau video penutup saya ya. Ternyata dia itu memang pengen terkenal, katanya. Ya Allah. Kalau saya pengen terkenal, saya beli mobil, kemudian saya bakar di jalan, kemudian saya telanjang. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya? Ya, bakar mobil, beli mobil baru, bakar di jalan, kemudian saya telanjang di jalan. Apa hubungannya?
Gak jelas ya Allah. Ternyata ya kita sudah tahu lah. Beliau ini siapa? Keraton Kanjeng Raden Tumenggung ini memang pengen viral, pengen terkenal seperti terkenal Gus Ikdam. Ya karena mungkin santrinya terbatas ya, mungkin beberapa orang saja santrinya. Jadi ada hasad, ada iri dengki dengan orang lain seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah tebak. Kenapa beliau bisa bilang seperti itu? Ya, karena tadi udah saya katakan bahwa Gus Ikdam itu orang baru, umurnya masih muda, kemudian pas muncul ke permukaan, ke masyarakat langsung booming, langsung viral. Puluhan ribu datang di majelisnya tiap minggu. Itu luar biasanya Gus Ikdam. Coba atuh begini aja, engkau juga Pak Kiai ngadain majelisan malam minggu saingan, malam Selasa saingan sama Gus Ikdam. Kan Gus Ikdam tuh malam Selasa. Coba Kiai membuat majelisan juga malam Selasa. Terus branding juga biar bagus, biar rame, promosikan juga yang rame gitu. Apakah banyak yang akan hadir ke Anda atau enggak? Kita buktikan saja hebat mana antara engkau dengan Gus Ikdam. Ya bikin aja, bikin majelisan Selasaan saingan. Bikin saingan, ya, bikin tandingan. Bikin majelisan tandingan Selasaan seperti Gus Ikdam. Cobalah, pasti bisa. Kiai kan, kiai itu kiai besar. Kiainya ahlinya para kiai. Si paling tahu. Begitu, ayolah cobalah. Biar nggak ada iri dengki, biar viral juga. Coba undang-undang artis, undang-undang politisi, undang akademisi, undang aja pakai surat. Viral nggak kira-kira?